and all those.
kembali. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Dan kalau pagi hari ini kami boleh ada Tuhan di tempat ini, memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Kau yang menyucikan, Kau yang memutuskan setiap persembahan yang akan kami berikan ya Bapa. Biarlah apa yang kami berikan dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday Church. Welcome to IFGF Lamongan Indah. Senang dapat menyapa jemaat sekalian di ibadah minggu ini. Bersama saya Jose, mari kita simak iNews untuk seminggu ke depan. Mari rasakan lawatan Tuhan di doa malam setiap hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Shalom anak muda, mari bergabung di Super Youth Service setiap hari Sabtu pukul 6 sore di gereja. Hai adik-adik kids, ayo datang ke ibadah sekolah minggu hari ini pukul 9 pagi di lantai 2 ruang iKid. Doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Kamis melalui online dan setiap hari Sabtu di gereja. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui QR Code berikut ini. Mari ikut serta dalam perawatan gedung gereja dengan menyisihkan uang sebesar 10.000 setiap minggunya dan dimasukkan ke dalam amplop pembangunan. Mari berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan melalui amplop iShare. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marti. Selamat ulang tahun dan selamat hari jadi pernikahan bagi jemaat yang merayakannya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian iNews untuk minggu ini. Ikuti terus perkembangan gereja melalui Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp gereja. People is our mission, connect with God and make disciple, alive in culture. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya baca di sini ya Bapak Ibu, tidak begitu terlihat. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Satu kabar gembira buat setiap kita, nama ayat ini ayat yang tidak asing buat setiap kita, amin. Semua pernah baca. Pertanyaannya, adakah di tempat ini setiap kita yang tidak punya nama? Saya yakin semua punya nama. Barang-barang di gereja ini punya nama semua. Kabar baiknya lagi, sakit penyakit di dunia ini punya nama. Lebih lagi Tuhan berbicara buat setiap kita, masalahmu punya nama. Artinya apa? Semua nama di dunia ini bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Tidak ada alasan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, nama Yesus di atas segalanya, amin. Hidupi firman ini dan biarlah terjadi buat setiap kehidupan kita. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Ada nama yang berkuasa buat setiap kita. Hidupi firman ini dan biarlah itu menjadi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Nama Yesus, nama di atas segalanya. Segala masalah kita bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Segala sakit penyakit kita bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Ku
sudah terima pemulihan itu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah terima. Kami umat-umat yang berkemenangan. Kami umat-umat yang menang. Lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nama di atas segala nama.
yang membawa setiap kami kemenangan demi kemenangan. Nama yang memberikan pengharapan baru buat setiap kami. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Kami mau panggil, kami berserukan nama itu setiap saat, setiap waktu. Di dalam nama Yesus, semua umat pemenang katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari yang luar biasa kita bisa ada kembali di rumah Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang menang terhadap masalah. Bapak Ibu, semua manusia pasti menghadapi masalah. Selama kita hidup, kita pasti menghadapi masalah. Mau kita jadi anak Tuhan pun juga tidak luput dari masalah. Mau orang itu cinta sama Tuhan pun juga ngalami masalah. Tapi saudara, ada masalah itu yang gak harusnya terjadi. Tapi karena kebodohan kita ngalami masalah itu. Lah, jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau belajar supaya kita itu meminimalkan masalah yang gak harusnya terjadi. Yang gak harusnya kita itu berputar-putar di dalam masalah itu, ya, gak perlu kita ada di sana, ya baiknya kita hindari. Tapi sebagian besar manusia, sebagian besar orang, bahkan Kristen juga, ngalami masalah yang pertama ini. Gak harusnya dia ngalami, ternyata dia ngalami di situ. Lah ini loh Bapak Ibu, kita mau belajar pagi ini, ya. Kalau memang itu masalah karena kebodohan kita, ayo kita belajar, jangan sampai melakukan satu kebodohan sehingga kita terjatuh dan mengalami masalah itu dan berputar-putar di masalah itu. Saudara, saat ini kita belajar masalah hidup yang terjadi, ini karena ada beberapa hal, saudara. Nah, yang harus kita waspadai ini yang pertama, masalah yang terjadi karena kita itu jauh dari Tuhan. Gak harusnya kita ngalami di sini. Gak harusnya kita hidup di area ini. Tapi karena kita jauh dari Tuhan, terus masalah itu menyerbu kita. Bapak Ibu, kita lihat ya, bagian ya. Saudara, kalau kita ada di area lingkaran yang biru itu, kita itu ada dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita itu ada di dalam hadirat Tuhan, kita menjaga hubungan dengan Tuhan. Hidup kita itu ada di dalam pagarnya Tuhan. Yang kuning ini, lingkaran kuning ini pagarnya Tuhan mengelilingi kita. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, ini yang merah itu loh, di area merah ini. Kita jauh dari Tuhan. Saudara, kalau kita jauh dari Tuhan ini di area yang merah ini, kita itu tidak ada di dalam pagarnya Tuhan ini. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita jauh dari Tuhan, kita ada di area sini, di luar pagarnya Tuhan. Ini kita ngalami masalah karena kebodohan kita. Kenapa? Karena kita nggak jaga hubungan dengan Tuhan, karena kita jauh dari Tuhan. Mazmur 5 ayat 13, di sini dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudara, kita ini orang benar. Kita yang percaya Yesus, status kita itu adalah orang benar. Amin. Nah, kalau kita orang benar, Tuhan itu berkata, firman Tuhan loh ya, mulut Tuhan sendiri yang berkata, janji Tuhan yang berkata, engkau yang memberkati orang benar. Kenapa saya kasih highlight merah? Ya, karena memberkati ini piel. Saudara, jadi bukan hanya cuman ya sekedar ala kadarnya berkat, bukan. Tapi kalau piel itu penekanan, Tuhan sungguh-sungguh memberkati orang benar. Itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hidup,
kita ini ya, kita kan ditebus oleh Tuhan, status kita itu orang benar. Janji Tuhan, Tuhan itu akan memberkati kita. Dengan apa? Ini, Dia akan memagari kita dengan anugerahnya. Saudara, hidup kita itu loh dikelilingi, dipagari dengan anugerah Tuhan. Kemana kita melangkah, apa yang kita kerjakan, kita hidup oleh anugerah, kita hidup karena anugerah. Nah ini loh Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam, kita jaga hubungan dengan Tuhan, kembali lagi ke gambar tadi. Saudara, kita itu di area biru, ini area kita, hubungan kita dengan Tuhan, di hadirat Tuhan. Tuhan itu mengelilingi kita dengan anugerahnya seperti perisai. Anugerah Tuhan itu melindungi kita, memagari kita seperti perisai. Ketika seseorang itu bertempur, berperang, dia itu bawa perisai pada zaman kuno. Dia bawa perisai untuk melindungi dirinya dari tombak, dari panah, dari pedang musuhnya. Dia memagarinya itu dengan perisai. Jadi ketika musuh itu menyerang, ya, ada perisai itu yang memagari sehingga serangan musuh itu tidak bisa menyentuh dia. Ini Bapak Ibu, ketika kita ada di hadirat Tuhan, anugerah Tuhan itu melindungi kita seperti perisai. Harusnya kita itu ada di area biru ini. Kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Kalau kita ada di area biru ini, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan itu memberkati kita, memagari kita dengan anugerahnya. Saudara, hidup kita itu kita nggak berjuang sendiri. Kita dipagari oleh Tuhan dengan anugerahnya. Anugerah Tuhan itu mengelilingi kita. Kata memagari itu atar. Atar itu mengelilingi. Atar itu artinya memahkotai. Saudara, anugerah Tuhan itu mengelilingi kita. Anugerah Tuhan itu memahkotai kita. Anugerah Tuhan itu seperti pagar. Kemanapun kita ada, itu ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam anugerahnya, ada dalam anugerahnya. Ini loh Bapak Ibu, kalau kita itu jaga hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu seperti perisai. Saudara, oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita ada di area biru ini. Kita nggak akan ngalami masalah yang nggak harusnya kita alami. Gak seharusnya kita alami terus kita ngalami. Lah ini kan kebodohan. Seperti kalau kita ada di jauh dari Tuhan. Di area merah ini area berbahaya. Di luar pagarnya Tuhan. Kita itu rentan terhadap masalah. Saudara, kita baca ya ayatnya ya. Ini Tuhan itu kasih perbandingan. Kalau orang Israel itu jauh dari Tuhan. Di sini dikatakan Imamat 26. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka, di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka. Dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang. Dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada. Dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Bapak Ibu, ini loh saudara. Kalau orang jauh dari Tuhan, yang pertama, dia kehilangan anugerah Tuhan. Tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Ini, bunyi daun ditiup angin, itu membuat mereka ketakutan. Loh, ada apa ya? Ada apa? Padahal itu cuma daun ditiup angin. Aduh, habis ini ada gempa ini. Habis ini ada malapetaka ini. Habis ini akan ada bencana. Dan mereka lari, gak ada yang ngejar. Karena apa? Damai sejahteranya hilang.
damai sejahteranya nggak ada. Saudara, kalau saat ini kita bisa tidur, malam waktunya tidur kita bisa tidur, itu berarti kita itu ada dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu, dalam anugerah Tuhan waktunya tidur kita bisa istirahat, kita bisa tidur. Waktunya pulang kantor kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Anugerah Tuhan. Saudara, kalau orang kehilangan anugerah Tuhan, gak ada masalah dia hidup mengalami ketakutan. Gak ada masalah. Tapi dia dihantui oleh ketakutan. Karena gak ada damai sejahteranya hilang. Saudara, Bapak Ibu, jangan sampai iblis itu menipu kita sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Jangan. Saudara, iblis menipu kita sehingga kita itu nggak ada sebab apa-apa takut. Nanti kalau terjadi begini gimana? Nanti kalau aku terkena imbasnya gimana? Mendengar berita apa takut? Mendengar berita apa khawatir? Saudara, kenapa harus ngalami seperti itu? Karena kehilangan damai sejahtera. Bapak Ibu, ayo. Jangan kita hidup ditipu oleh iblis. Saudara, satu kali ada sepasang suami istri ya. Istrinya yang nelpon saya. Saya disuruh pemberkatan rumah. Ya, ini baru pengantin baru lah. Terus pemberkatan rumah. Oke, pemberkatan gitu ya. Jadi kalau nggak salah itu sebelum nikah atau sesudah nikah ya. Kayaknya itu sebelum nikah, saya lupa ya, sebelum atau setelah, pokoknya rumah itu diberkati supaya kalau sudah menikah mereka nempatin rumah itu, gitulah istilahnya itu begitu. Tapi sebelum mereka nempatin, mereka ingin diberkati. Ya nggak apa-apa sih, gitu kan. Nah, saudara, setelah saya doakan, ya mengadakan ucapan syukur atas rumah itu. Terus besok paginya yang perempuan itu nelpon saya, "Pastor, kenapa kok pastor itu kemarin tak suruh doa untuk pemberkatan rumah, kenapa pastor tidak ke kamar-kamar saya, ke dapur, ruang tamu, ke kamar sampai kamar belakang? Harusnya itu didoain satu-satu, harusnya pastor itu sanggup minyak, terus dicipratin dengan minyak." Loh kenapa gitu? Kan kemarin aku kan sudah berdoa mengundang hadirat Tuhan ada di rumahmu. Lah kenapa gitu? Terus dia bilang, karena waktu renovasi rumah ini, mandornya itu bilang bahwa di kamar belakang itu ada penunggunya. Oh gitu ya. Terus mandornya minta selamatan. Ya wes. Terus gimana? Mandormu udah selamatan? Sudah. Tapi aku masih merasa, Pastor, kalau di kamar belakang itu ada penunggunya. Lah saya itu mengharapkan pastor itu nyipratin minyak, ngusir setan di kamar belakang itu. Gitu, saudara. Saya itu ngomong ke dia, kamu harus percaya bahwa kamu kan mengundang aku dan orang gereja untuk ke rumahmu, pemberkatan rumahmu. Itu kita itu mengundang hadirat Tuhan. Harusnya nggak perlu diusir setan iki wis lari. Harusnya itu begitu, gitu loh. Tapi jangan sampai kamu ditipu sama setan. Setannya sudah lari tapi kamu sendiri yang ketakutan. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Loh pastor, aku tanya ya, jujur. Pastor waktu doa di sana itu di rumahku, gak ketok apa-apa ta. Saya itu ya juga gak punya karunia seperti itu ya Bapak Ibu. Aku memang gak punya karunia seperti itu. Enggak ketok apa-apa. Pastor merasa damai. Gak merinding semua, enggak.
Wis salah gini lah. Lah kamu ragu, wis rumahmu ku kayak no aku ae, wis gitu. Wis lah kamu ragu rumahmu kasih ke aku, biar aku yang nempatin rumah itu. Loh jangan gitu toh pastor, lah nanti saya nempatin rumah yang di mana. Lah iya toh. Kamu itu harus bersyukur sama Tuhan. Orang lain itu udah nikah bertahun-tahun, gak punya rumah, masih kontrak sana, kontrak sini, kontrak situ. Tapi kamu begitu nikah sudah menempati rumah baru. Sebelum nikah kamu sudah persiapan nabung sehingga bisa punya rumah, bisa direnov, ini rumah baru. Harusnya kamu tuh bersyukur gitu. Kenapa damai sejahteramu itu dicuri sama setan? Saya ngomong, kalau yang namanya mandor, itu ya pasti minta selamatan. Enak toh lah selamatan ini makan-makan, nasi kuning makan-makan. Yes, memang begitu. Kenapa kamu lebih percaya sama mandormu gitu? Sudah, lah kamu masih ketakutan. Aku yang ke rumahmu, aku yang tidur di rumahmu, aku yang tinggal di rumahmu. Enggak wis. Berarti bener ya pastor, gak ada apa-apa ya. Gak ada. Dalam hatiku kok aku tidak kayak dukun gitu ya. Aku kayak dianggap dukun gitu. Ya ampun. Saudara, jangan sampai Bapak Ibu kita itu, ini loh, masalah yang gak harusnya terjadi. Kemudian terjadi karena kebodohan kita, karena kita jauh dari Tuhan. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera kita. Kita kehilangan damai sejahtera. Sampai seperti ini. Bunyi suara daun aja membuat ketakutan. Coba dianalisa. Apa yang membuat hati kita takut? Apa yang membuat kita takut itu apa? Saudara dianalisa. Ketakutan kita itu apa? Aku takut Tuhan. Anakku sudah besar Tuhan. Aku tidak punya uang untuk menikahkan anak Tuhan. Nanti kalau loh ya, udahlah, serahkan itu sama Tuhan. Dan juga harus berhikmat untuk menabung, untuk mulai sekarang merencanakan keuangan yang baik. Kan gitu, udah gak usah takut, logikanya itu yang dipakai. Takut itu gak menyelesaikan masalah. Kalau memang berpikir tentang masa depan anak, ya mulai sekarang di planning keuangannya, bagaimana nyisikan uang, nabung dikit-dikit untuk nikahkan anak, kan begitu. Saudara, ayo. Jangan sampai kita itu ditipu oleh iblis. Saudara, ini dalam Hakim-Hakim 4, ini ada satu kisah bagaimana pada zamannya Deborah, mereka itu hidup jauh dari Tuhan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin Raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Orang Israel dijajah 20 tahun. Kenapa? Karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat. 20 tahun hidup dalam tekanan. Ini kan ditindas dengan keras. 20 tahun. Karena apa? Jauh dari Tuhan. Saudara, ayo coba analisa hati kita. Apakah saat ini kita mengalami stres, tertekan? Tertekannya ini karena apa? Lah ayo bangun hubungan sama Tuhan. Ini harusnya masalah yang gak perlu terjadi. 20 tahun hilang dengan sia-sia. Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena mereka jauh dari Tuhan. Sehingga musuh menekan. Harusnya mereka itu umat pemenang. Harusnya mereka itu bangsa pilihan. Tapi mereka gak bisa menikmati hidup dalam tekanan. Karena apa? Jauh dari Tuhan. Nah ini loh Bapak Ibu, masalah yang gak harusnya terjadi. Penderitaan yang gak harusnya kita alami, tapi ternyata kita alami karena kebodohan kita. Karena jauh dari Tuhan.
Saudara, melakukan semaunya sendiri, apa yang mereka anggap benar, apa yang mereka senangi gitu. Sehingga mereka mengalami masalah. 20 tahun berlalu dengan sia-sia. Bangsa pemenang jadi bangsa yang hidup dalam tekanan, dijajah, hidup dalam kekalahan. Gak harusnya seperti ini. Kita itu umat pemenang. Kita itu pahlawan. Seperti tadi lagu-lagu praise yang kita nyanyikan tadi. Kita itu umat pemenang, kita itu pahlawan. Kita itu harus menang di dalam setiap masalah pergumulan yang kita alami. Tapi ini ngalami kekalahan demi kekalahan, kekalahan demi kekalahan. Dan itu berulang-ulang selama 20 tahun. Saudara, karena jauh dari Tuhan. Dan kita melihat juga ada beberapa dosa itu yang membuka celah terhadap masalah. Dosa ini bukan karena orang itu jauh dari Tuhan. Beribadah, rajin pelayanan, tapi kalau melakukan ini, ya podo wae, itu ada celah terhadap masalah yang gak harusnya ada, jadi ada. Yang pertama yang harus kita waspadai itu adalah persungutan. Dosa lidah. Bilangan 11 itu dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu, sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Harusnya nggak perlu terjadi kebakaran. Tapi kenapa terjadi kebakaran? Loh, ini orang Israel beribadah loh sama Tuhan. Ya, zamannya Musa beribadah. Karena ini ngomel, bersungut-sungut. Nasib buruk ini Tuhan. Kenapa aku nasibku kayak begini Tuhan? Kenapa aku ngalami seperti ini loh, ngomel, bersungut-sungut. Hati-hati dengan mulut kita. Saudara, persungutan. Bilangan 21 ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau, untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada kami supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Ini orang yang beribadah, tapi nggak bisa jaga mulut. Lah, Bapak Ibu, jangan sampai telah ini, kesalahan ini terjadi dalam hidup kita. Rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi juga nggak bisa jaga mulut. Jaga mulut. Saudara, ini entah jaga mulut atau jaga jempolnya supaya enggak buat status-status yang apa gitulah. Bapak Ibu, ayo. Hidupnya orang Israel itu enggak harusnya mereka ngalami rumahnya terbakar. Enggak harusnya mereka itu mati dipagut oleh ular. Tapi karena mereka enggak jaga mulut, terus mereka ngalami bencana seperti itu. Saudara, sesulit apapun kondisi kita saat ini, hidup kita saat ini, jaga mulut kita. Jangan bersungut-sungut, jangan melawan Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan. Itu malah membuat keadaan makin buruk. Kalau kita mungkin melihat tetangga kita, enak yo, itu KTP ini Kristen tapi gak pernah ke gereja. Sedangkan aku yang ke gereja setiap minggu,
Tapi hidupku seperti ini. Sedangkan dia kalau minggu dia piknik ke sana, piknik ke situ. Enak hidupnya. Loh Tuhan gak adil. Di mana keadilanmu lah? Terus nyalakan Tuhan. Saudara, nyalakan Tuhan gak adil lah, apalah. Saudara, jaga mulut kita. Selama kita hidup di bumi, kita mungkin akan menemui ketidakadilan demi ketidakadilan. Di dalam dunia kerja, kita merasa aku itu sudah bekerja dengan sepenuh hati, aku itu loyal dengan perusahaan, tetapi aku dikalahkan dengan temanku yang menjilat bos. Seperti ini, gini. Saudara, kemudian kita nyalahkannya ke Tuhan. Wong temennya yang curang, yang disalahkan Tuhan. Di mana keadilanmu Tuhan? Saudara, ayo. Jaga hati, jaga mulut kita. Supaya kita tidak terpancing dengan bersungut-sungut sama Tuhan. Saudara, Amsal 18 mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mulut ini saudara. Jangan sampai jahat di hadapan Tuhan. Orang Israel itu berapa kali mereka itu berputar-putar di padang gurun. Melakukan kesalahan yang sama karena mulutnya itu. Jahat. Gak bisa menguasai lidahnya, menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berteman, kemudian kalau ada seseorang yang menyakiti hati kita, jangan kemudian mengutuki orang itu. Oh tak doa no yo, ben kamu gini, lihat toh hidupmu ndak akan, kamu akan ngalami sengsara. Jangan. Saudara, di gereja kita memuji Tuhan, kemudian di tempat kerja kita ngompat orang itu. Hanya karena orang itu gak sepaham dengan kita. Terus habis itu kita memaki, bukan hanya memaki loh ya, mengutuki orang itu. Jangan. Ayo. Lidah kita ini dikontrol. Jamu, jaga mulut. Saudara, yang kedua, masalah itu ada celah terhadap masalah. Kalau hidup kita masuk dalam dosa persinahan. Ini yang terjadi di Bilangan 25. Bagaimana orang Israel bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Mereka berpasangan dengan perempuan Moab. Mereka menyembah Allahnya orang Moab. Saudara. Dan yaitu mereka mengajak bangsa menyembah, makan korban bakarannya itu. Baal-baalnya orang Moab. Sehingga dalam satu hari mati 24.000 orang. Kena tulah. Saudara, karena persinahan. Dosa persinahan itu luar biasa. Sekalipun Bapak Ibu enggak melakukan secara fisik. Tapi kalau di dalam pikiran ini udah ngeres, udah kotor. Tuhan itu melihat sampai ke dalam pikiran, sampai ke dalam hati. Saudara, Yesus mengatakan kalau engkau melihat wanita dan mengingininya, engkau sudah bersinah dengan dia di dalam hatimu. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita tonton, apa yang ada di gadget kita. Ayo, persinahan itu membuka celah terhadap masalah itu datang. Ini ya, poin pertama ini. Sekarang kalau kita melihat, ketika kita dekat sama Tuhan, bagaimana kalau hidup kita dekat sama Tuhan? Apakah kita akan mengalami masalah? Ya, tapi bedanya di poin ini, masalah itu sebagai batu loncatan untuk dia naik lebih tinggi. Dia mengalami masalah, tapi masalah itu sebagai batu loncatan untuk dia next level lagi. Masalah itu tidak akan membunuh dia, tapi melalui masalah itu dia akan melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidupnya, dinyatakan dalam hidupnya. Saudara, minggu lalu kita pernah membahas ayat ini ya. Kita baca ayat ini, Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, Bapak Ibu, kita ini adalah Raja Wali. Raja Wali itu terbang mengatasi badai.
Burung-burung lain kalau ada badai langsung kelepek-kelepek jatuh. Tapi kalau Raja Wali, ada badai, dia terbang mengatasi badai itu, saudara. Dan badai itu membawa dia terbang jauh. Sehingga Raja Wali itu tidak perlu gini-gini lagi mengepakkan sayapnya. Dia cuma hanya mengembangkan sayapnya. Dan oleh badai, kekuatan angin itu, kekuatan badai itu, saudara, dia terbang lebih jauh. Dan dia efisien 60% tenaganya. Menghemat 60% tenaganya. Dia memakai badai itu untuk dia terbang lebih jauh. Dan dia menghemat tenaganya. Bapak Ibu, kita harus mengimani bahwa kita ini raja walinya Tuhan. Bukan burung emprit gitu. Tapi raja walinya Tuhan. Ada badai, badai itu membuat kita terbang lebih tinggi. Membuat kita terbang lebih jauh. Pencapaian kita gak cuma sampai di sini toh. Tapi oleh badai itu, saudara, Tuhan membawa kita ngalami pencapaian hidup yang lebih jauh lagi. Masalah itu terjadi bukan karena Tuhan benci kita, tapi karena Tuhan mau pakai masalah itu untuk ini loh. Pencapaian kita lebih jauh lagi. Bapak Ibu, kalau kita lihat Goliat itu Tuhan izinkan ada dipertemukan oleh Daud untuk memperkenalkan Daud kepada seluruh Israel dan seluruh Filistin. Ini loh, di Israel ada pahlawan yang luar biasa, yaitu Daud. Bukan Goliat yang mengalahkan Daud, yang membunuh Daud, tapi melalui Goliat nama Daud itu terkenal. Daud dikenal, Daud melakukan pencapaian demi pencapaian. Goliat itu hanya jadi batu loncatan buat Daud. Bapak Ibu, kita saat ini mengalami Goliat-Goliat tersendiri dalam hidup kita. Raksasa-raksasa tersendiri yang kita katakan, Tuhan, gak imbang Tuhan tingginya sama aku. Gak imbang Tuhan. Peralatannya Goliat itu, ketopongnya, tombaknya, perisainya, baju sirahnya, gak imbang. Pengalaman perangnya gak imbang. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tahu kita mampu, kita sanggup. Dan Goliat itu sengaja dihadirkan oleh Tuhan. Supaya Daud mengalami pencapaian hidup yang lebih lagi. Gak selamanya Daud kamu ada di padang. Gak selamanya kamu tersembunyi di padang. Kini saatnya kamu harus tampil. Saudara, aduh Tuhan itu luar biasa baiknya buat hidup kita. Saudara, sebab itu kalau kita ngalami masalah jangan kita nyalakan Tuhan. Coba. Tuhan itu kepingin supaya Daud itu tampil, supaya Daud itu dikenal banyak orang. Makanya diperhadapkan oleh Goliat. Betapa Tuhan itu cinta. Saudara, ayo dalam hidup kita. Jangan kita itu meragukan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan ketika kita ngalami masalah. Mungkin kita gak ngerti. Mungkin saat ini ada masalah yang kita hadapi seperti Goliat yang kita anggap gak imbang Tuhan. Gak sebanding Tuhan. Kekuatanku gak sampai seperti ini. Tapi kita gak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kita. Kita disertai oleh Tuhan. Masalah itu hanya sebagai batu loncatan. Kita next level. Mengalami pencapaian yang lebih lagi. Yang ketiga, masalah itu untuk membentuk karakter kita. Melalui masalah, saudara, Tuhan ingin kita itu belajar mengandalkan Tuhan. Melatih otot iman kita. Melatih otot doa kita. Saudara, kalau saudara mengalami masalah, mau tidak mau saudara tekun berdoa. Kalau saudara mengalami masalah, mau tidak mau berpuasa. Biasanya makan enak, ngafe terus. Aduh, enggak wis kali ini, enggak selera makan aku. Wis aku tak merendahkan diri, aku tak berpuasa. Ini loh melatih karakter kita untuk rendah hati cari Tuhan, mengandalkan Tuhan, melatih kekuatan iman, otot doa kita. Saudara, harus dilatih. Ada satu raja di Israel,
Asa namanya. Saudara, waktu dia masa muda, dia diserang oleh kerajaan Edom, kerajaan Ethiopia, 10.000 pasukan tentara menyerang kerajaannya. Dan dia ngandalkan Tuhan sungguh-sungguh dan dia menang. Ngalami kemenangan besar. Saudara, itu waktu masa mudanya. Dia diserang dan dia menang. Terus kerajaan itu aman selama 35 tahun, gak diserang siapa-siapa. Sampai pada tahun ke-36, kerajaannya itu diserang oleh tetangganya. Kerajaan Israel menyerang dia. Israel menyerang Yehuda. Sebenarnya itu bukan masalah besar. Sebenarnya dia bisa mengalahkan kerajaan Israel. Tapi yang dia lakukan apa? Ambil jalan pintas. Emas-emas yang ada di bait suci dikumpulin, serahkan ke orang Aram, kerajaan Aram, suruh bantu dia supaya menolong dia menghadapi Israel. Bukan ini yang dimau oleh Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, saudara, Tuhan mau kita itu melatih kekuatan otot iman kita. Otot doa kita, ayo dilatih. Jangan males berdoa, jangan ambil gampangnya aja. Oh iki kok iso diselesaikan dengan duit. Ya wis, ini seperti ini. Saudara, seperti Asa, masalah kecil tapi dia tersandung dengan masalah kecil. Karena gak mengandalkan Tuhan. Tuhan itu ingin membentuk karakter kita. Untuk mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuh kepadanya, rendah hati. Dalam segala hal kita memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu, kita sampai pada kesimpulan. Ayo Bapak Ibu, jangan jauh dari Tuhan. Mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, itu ada pagar anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu seperti perisai bagi orang tersebut. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, masalah itu adalah batu loncatan untuk dia mengalami next level. Dan masalah itu akan membentuk karakter kita. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Menantikan
tahu setiap pergumulan kami umat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami, masalah demi masalah yang kami hadapi, tantangan demi tantangan yang terjadi dalam hidup kami, ke dalam tangan-Mu. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup menyelesaikannya. Mata kami tertuju kepada-Mu, hati kami melekat kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Tidak selamanya Engkau membiarkan orang benar itu kakinya goyah, tetapi Engkau akan menguatkan, Engkau akan membimbing, Engkau akan memegang dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan, sehingga kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama. Terima kasih. Kami letakkan semua beban kami, pergumulan kami, masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan campur tangan Tuhan, Engkau yang akan memagari kami dengan anugerah-Mu, sehingga kami bisa mengambil satu keputusan yang tepat, sehingga kami tidak salah melangkah. Terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk mendapat berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu dan pernikahanmu, pekerjaan dan keuanganmu, imanmu dan pelayananmu, studimu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan